Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan persiapan Idul Fitri 1447 Hijriah dan bersama saya Robi Mabani, dan untuk menyaksikan Idul Fitri inilah selengkapnya. Pemirsa, Lebaran 2026 diskon tarif tol 30%. Besaran diskon tarif tol diberlakukan sebesar 30% dan berlaku di 29 ruas jalan tol yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Potongan tarif diskon tarif tol ini diberlakukan pada tanggal 15 dan 16 Maret 2026 untuk arus mudik dan tanggal 26 serta 27 Maret 2026 untuk arus balik. Dari hasil rapat dengan stakeholder terkait, terdapat ruas jalan tol yang memberikan diskon berbeda, seperti tol Becakayu dengan potongan tarif dinamis antara 10 hingga 20%, serta tol Cibitung Cilincing sebesar 12 hingga 44%. Baik, sudah ada yang katakan mau berkenan, dibantu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham Pak dari Jawa Pos. Pemirsa, gerbang keluar tol Penjagaan di Brebes, Jawa Tengah mulai kendaraan pemudik pada H-8 Lebaran Jumat pagi. Volume kendaraan didominasi mobil pribadi travel dan bus antar kota, antar provinsi tujuan Purwokerto dan Kabupaten di selatan Jawa Tengah. Kepadatan kendaraan pemudik dari arah Jakarta mulai terlihat di gerbang tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Jumat pagi. Meski belum terjadi antrean panjang, 3 gardu tol telah dibuka oleh pengelola tol Pejagan Kanci. Sementara kendaraan yang keluar tol Pejagan pada H-8 Lebaran didominasi mobil pribadi, travel dan bus antar kota antar provinsi dari arah Jakarta menuju Purwokerto dan kota-kota lain di selatan Jawa Tengah. Para pemudik melakukan perjalanan mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Salah satu pemudik mengeluhkan kondisi jalan tol Cikarang hingga Cikampek yang sebagian masih dalam perbaikan, sehingga berimbas pada waktu tempuh yang lebih lama. Ya, sekarang jalannya masih perbaikan, Cikampek ya. Dari Jakarta jam berapa tadi? Jam 11 malam. Oh, lumayan lama saya. 3 jam dari itu Bekasi sampai ke Karawang, ya, perbaikan jalan. Para pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik dan keluar ruas tol Pejagan menuju selatan diimbau waspada saat melintas di ruas jalan Pejagan Ketanggungan karena padatnya pengendara roda 2 yang turut melintas di kawasan ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, jalan tol Purwomartini resmi dibuka untuk mudik Lebaran. Jalan tol Jogja-Solo segmen Purwomartani Prambanan resmi dibuka. Jalur sepanjang 12 km ini dibuka fungsional dan gratis selama arus mudik Lebaran 2026. Jalur dibuka satu arah dari Yogyakarta menuju Solo, Jakarta, dan Surabaya, khusus kendaraan golongan 1 non-bus. Pengelola membuka 3 gardu tol guna mempercepat antrian agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Keberadaan jalur ini mampu memangkas waktu perjalanan hingga 30 menit jika dibandingkan lewat jalur arteri. Puncak arus mudik yang melewati gerbang tol Purwomartani diprediksi terjadi pada 18 Maret. Diperkirakan 17.000 kendaraan, sedangkan arus baliknya bisa mencapai 24.000 kendaraan. H-5 menjelang Lebaran, kepadatan pemudik sepeda motor terus terjadi di ruas jalur arteri Pantura Cirebon, tepatnya di titik persimpangan lampu merah Pleret Waru pada Senin pagi. Gelombang pemudik roda 2 terus mengalami peningkatan setiap harinya. Jalur arteri Pantura Cirebon ini menjadi salah satu favorit kendaraan roda 2. Diperkirakan akan terus meningkat pada sore dan juga malam hari. Pihak kepolisian memprediksi lonjakan arus mudik terjadi pada H-3 mendatang. Beginilah kondisi Terminal Induk Kota Bekasi pada Senin pagi. Para pemudik sudah datang untuk menggantri membeli tiket. Para pemudik memanfaatkan waktu berangkat lebih cepat demi menghindari kemacetan. Pemudik pun memilih menggunakan bus karena jarak terminal ke rumah di kampung lebih dekat dibandingkan dengan kereta. Harga tiket tujuan Jawa Tengah pada hari ini naik sekitar 10%. Namun mendekati Lebaran nanti, harga tiket bus diprediksi semakin mengalami kenaikan. Setiap hari Terminal Bekasi memberangkatkan lebih dari 160 bus dengan jumlah pemudik yang meningkat setiap harinya atau lebih dari sekitar 1.100 orang.
Diprediksi Rabu ini menjadi puncak arus mudik di Terminal Induk Kota Bekasi. Tim TV One mengabarkan. Dan kini kami mengajak Anda untuk memantau langsung kondisi arus mudik dari sejumlah titik. Sudah ada dua rekan TV One, Firdi Dainas dan juga Danita Riandini. Berikut laporan mereka, Jonar Naes, TV One. Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Saat ini di Pelabuhan Ciwandan Provinsi Banten ini sudah mulai ramai pemudik yang kembali melakukan perjalanan. Nah, untuk di Pelabuhan Ciwandan sendiri ini per tanggal 16 Maret pukul 9 tadi sudah ada 29.128 orang yang melakukan mudik lewat Pelabuhan Ciwandan dengan total roda 2 ini mencapai 13.138 unit dan truk bermuatan ini 9.069 unit. Berarti sudah ada 22.207 unit di ke-6 hari pasca dibukanya Pelabuhan Ciwandan sejak 11 Maret 2026. Dan juga ada penambahan dermaga. Jika tahun lalu ini hanya 2 dermaga, tahun ini ada 3 dermaga yang dibuka khusus untuk Pelabuhan Ciwandan ini mengikuti data kenaikan okupansi pemudik di tahun 2026 ini. Dan juga untuk fasilitas sendiri ini di Pelabuhan Ciwandan banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan oleh para pemudik seperti playground anak-anak, lalu juga ada musola, toilet portable, rambu pengarah, ambulans dan juga bengkel serta kios BBM, dan pastinya ada area UMKM untuk berbuka puasa dan juga makan bersama dengan keluarga. Dan juga Pelindo sendiri ini memberikan dukungan operasional berupa pembebasan tarif jasa pelabuhan seperti pandu, tunda, tambat serta pas pelabuhan menjadi Rp0. Namun untuk tiket sendiri ini sudah diberlangsungkan tiket yaitu harga dari sekitar Rp46.500 hingga sampai dengan Rp50.000. Dan juga tadi ini para petugas dari Jasa Marga lalu juga ada Pelindo ini sudah membagikan goodie bag ataupun hampers khususnya untuk anak-anak kepada para pemudik di pagi hari. Dan memang untuk timeline pembagian hampers ini berupa kejutan, kapan saja bisa dibagikan tergantung dari timeline yang diberikan oleh Pelindo sendiri. Nah, tadi juga ada hal yang menarik nih pemirsa, jika kita biasanya melihat bahwa pemudik menggunakan sepeda motor ini dihiasi oleh anak-anak serta orang dewasa, tapi kali ini juga ada 2 kucing yang tidak ingin ketinggalan nih tuannya untuk ikut mudik. Mereka akan mencapai waktu sekitar 5 jam untuk nanti sampai ke tujuan. Nah, berikut SOT dari wawancara pemiliknya. Kucing mudik kemana? Mudiknya ke Lampung Selatan, Kalianda. Oke, Bang, kalau ke Lampung Selatan itu estimasinya berapa jam ya, Bang? Nah, untuk nyampe udah Ciwandan sini sih untuk Pelabuhan Bakauheni sudah deket ya, mungkin sekitaran 1 jam. 1 jam. Bang, ini kan bawa 2 kucing nih. Ini jantan atau betina? Namanya siapa nih, Bang? Kalau yang di depan ini Ucil. Ucil. Iya, dia jantan. Kalau yang di belakang namanya Mochi, dia betina. Betina. Bang, sebelumnya udah pernah belum sih bawa kucing ini mudik? Sebelumnya sih udah, cuman kita ke area Jawa. Lebih jauh atau lebih dekat, Bang? Lebih jauh. Lebih jauh ya? Iya. Nah, Bang, untuk menghindari kucingnya biar nggak stres terus nggak agresif atau misalnya sampai bisa meler gitu ya, Bang, saking capeknya tuh gimana ya, Bang? Sebenarnya sih sering-sering dibawa naik motor aja sih, ntar dia udah terbiasa aja. Oke. Bang, ini rencananya nanti akan berhenti di rest area nggak, Bang, untuk istirahat atau tetap lanjut jalan sampai ke tujuan? Oh, kita langsung lanjut aja sih, karena cuaca udah mulai panas kayak gini sih, kasihan. Oke deh, baik Bang, terima kasih ya Bang, semoga lancar sampai tujuan. Lucu sekali. Ternyata seperti kucing dan juga anjing ini tidak perlu khawatir karena selama di Pelabuhan Ciwandan ini disediakan tenda agar tidak kepanasan baik dari pemudik maupun binatang peliharaan. Dan juga untuk Pelabuhan Ciwandan ini ada 2 kapal yang sudah standby ataupun bersiaga seperti kapal KMP Amadea dan juga KMP Wira Kaila yang juga sudah siap mengantarkan ribuan pemudik untuk sampai ke Pelabuhan Bakauheni dan juga Wira Beton. Selain itu untuk menghadirkan layanan pelabuhan yang aman lancar ini setiap petugas sudah berstandby ataupun berjaga di pos pengamanan. Sekian, kembali ke studio Ferdi. Baik, terima kasih Virgi Dainas melaporkan dari Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Kita bergeser ke Yogyakarta, ada Danita Riandini di sana. Selamat siang Danita. Danita, apakah ada antrian kendaraan di gerbang tol yang tempat Anda berada saat ini?
Baik Ferdi, jika kami memantau pada siang hari ini di gerbang tol Purwomartani, yang mana ini merupakan gerbang tol yang kali pertama dibuka untuk jalan Jogja Solo segmen Purwomartani Prambanan, dan ini kali pertama dibuka untuk arus mudik Lebaran 2026. Kalau berbicara mengenai antrian panjang kendaraan, memang belum terlihat panjang ataupun belum terlihat mengular, karena sejak dibuka pada pagi tadi sekitar pukul 6 pagi hingga hari ini kurang lebih 3 jam setelah dibuka atau jam 6 sampai jam 9 kami memantau untuk jumlah kendaraan yang melintasi gerbang tol Purwomartani ini hampir 700 kendaraan. Itu artinya memang meskipun belum ada antrean panjang yang signifikan di gerbang tol Purwomartani, ini menunjukkan adanya antusiasme pemudik yang melintasi gerbang tol Purwomartani ini sudah mulai terlihat, mengingat ini merupakan tahun pertama ataupun kali pertama segmentasi Purwomartani Prambanan ini dibuka secara resmi untuk arus mudik Lebaran 2026. Jika kami mengabarkan ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi para pemudik yang ingin melewati gerbang tol Purwomartani ini, harus terus atau tetap memperhatikan laju kendaraan agar tetap maksimal di 40 km per jam, mengingat bahwa belum sepenuhnya dibuka, artinya ini masih fungsional sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari kecelakaan lalu lintas dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Sementara sepanjang jalur di Purwomartani Prambanan ini kurang lebih ada 12,25 km, sehingga untuk fasilitas-fasilitasnya memang belum sepenuhnya ada dan dibuka secara fungsional mulai pukul 6 pagi hingga pukul 18 sore nanti. Dan untuk kepadatan memang diprediksi akan terjadi pada 18 Maret mendatang. Untuk jumlah kendaraan prediksinya mencapai 17.000 kendaraan akan memadati atau akan melintasi gerbang tol Purwomartani ini yang berada di Sleman, Yogyakarta ini, dan nanti pun diprediksi akan kembali memuncak pada arus balik pada 24 Maret mendatang. Kalau kita berbicara mengenai efisiensi waktu, memang efisien waktu bisa memangkas waktu. Seperti yang disampaikan oleh pengelola tol bahwa para pemudik bisa memangkas waktu hingga 30 menit jika melewati gerbang tol Purwomartani ini dari Purwomartani ke Prambanan. Kalau pemudik melewati jalur arteri Jogja Solo dari Purwomartani menuju ke Prambanan ini kurang lebih 40 menit. Namun jika melewati gerbang tol Purwomartani ini hanya menempuh waktu sekitar 10 menit saja. Demikian Ferdi, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Baik, terima kasih Danita. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap inilah di persiapan Idul Fitri 1447 Hijriah. Kita akan kembali sesaat lagi. Baiklah pemirsa, kita akan kembali lagi Idul Fitri 1447 Hijriah. Pemirsa, tol Purwomartani Prambanan dibuka fungsional. Jalan tol Jogja Solo seksi Prambanan Purwomartani terus dikebut pengerjaannya jelang arus mudik Lebaran 2026. Jalur sepanjang 12 km ini rencananya akan dibuka fungsional saat arus mudik nanti. Saat ini progresnya sudah mencapai 95%. Tinggal menyelesaikan pemasangan water barrier di kanan kiri jalan. PT Jasa Marga Jogja Solo menargetkan ruas tol ini dapat dibuka fungsional mulai 16 Maret pekan depan hingga 29 Maret 2026. Namun jam operasional akan dibatasi sejak pukul 6 pagi hingga 6 sore karena belum terpasang lampu. Jalur yang dibuka hanya satu arah dari Yogyakarta menuju Solo, Jakarta, dan Surabaya. Sedangkan kendaraan dari arah Solo hanya bisa keluar maksimal lewat gerbang tol Prambanan. Adapun kendaraan yang boleh melintas hanya golongan 1 non-bus. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di persiapan Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya Robi Mabani pamit undur diri. Selamat Hari Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Kan